Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, konsep layanan dan manajemen layanan. Apa itu layanan? Layanan adalah cara memberikan manfaat kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil-hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya spesifik dan resiko-resiko. Terus, apa itu manajemen layanan? Manajemen layanan adalah seperangkat kemampuan tertentu organisasi untuk memberikan manfaat kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Manajemen layanan memungkinkan penyediaan layanan untuk memahami layanan yang mereka sediakan, memastikan bahwa layanan benar-benar memfasilitasi hasil yang pelanggan inginkan untuk dicapai, memahami nilai dari layanan kepada pelanggan mereka, dan memahami dalam mengelola semua biaya serta risiko yang terkait dengan layanan tersebut. Terus, apa itu ITIL? ITIL diterbitkan antara tahun 1989 dan 1995 oleh Her Majesty's Itinerary Office atau HMSO di Inggris atas nama Central Communication and Telecommunication Agency atau CCTA. Sekarang CCTA dimasukkan dalam Office of Government Commerce atau OGC. TIL adalah kerangka kerja umum yang menggambarkan best practices dalam manajemen layanan TI. ITIL menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI, membungkus layanan, dan berfokus pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan TI yang diberikan baik dari sisi bisnis dan perspektif pelanggan. Materi selanjutnya ada tahapan siklus ITIL untuk manajemen layanan IT yang baik. Terdapat 5 siklus ITIL. Yang pertama adalah service strategi atau strategi layanan. Yang kedua ada service design atau desain layanan. Yang ketiga ada service transition atau transisi layanan. Yang keempat ada service operation atau operasional layanan. Yang kelima ada continuous service improvement atau peningkatan layanan berkelanjutan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu service strategi layanan. Tahap ini adalah tahap inti. Tahap ini memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi, tetapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL Service Life Cycle. Yang kedua, ada service design atau desain layanan. Pada tahap ini, strategi yang dihasilkan dalam tahap service strategi diubah menjadi tindakan pemilik layanan dapat merancang layanan yang akan sangat menyenangkan pelanggan. Juga, disinilah perhatian terhadap detail serta tinjauan masa depan merupakan faktor kunci untuk sukses. Yang ketiga, ada service transition atau transisi layanan. Tahap ini termasuk persiapan layanan dan proses untuk live environment. Ini juga termasuk pengajuan sebelum masuk live environment. Setelah tahapan ini, layanan dan proses diberikan kepada pelanggan mereka. Penting untuk menguji semua kemungkinan skenario yang mungkin terjadi. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketika pelanggan mulai menggunakan layanan. Ketelitian adalah kunci dalam tahap siklus layanan ITIL ini. Yang keempat, ada service operation atau operasional layanan. Pada tahap service operation, pemilik layanan bertanggung jawab atas kinerja layanan. Dia harus memastikan bahwa pelanggan puas dengan layanannya. Dia harus melaporkan setiap masalah besar ketika muncul, sehingga pada tahap ini organisasi terikat pada perjanjian tingkat layanan dengan pelanggan. Jadi, pemilik layanan harus memastikan bahwa organisasi mematuhi perjanjian. Yang kelima, ada continual service improvement atau peningkatan pelayanan berkelanjutan. Pada tahap ini, setelah target dan harapan yang telah ditentukan terpenuhi, target baru akan dibuat dan ditetapkan, dan manajemen harus bertujuan untuk mencapai target-target baru tersebut. Strategi pelayanan. Manajemen portofolio layanan atau Service Portfolio Management atau disingkat SPM. Portofolio layanan yang memberikan pandangan tingkat manajemen dari semua layanan TI saat mereka bergerak melalui siklus hidup layanan adalah sistem manajemen kritis di ITIL. Terdapat 3 bagian, yaitu pertama, layanan yang menyimpan informasi tentang layanan yang sedang dikembangkan,
Kedua, katalog layanan yang menyimpan rincian semua layanan baik yang sudah dalam produksi atau siap untuk pindah ke produksi. Ketiga, layanan pensiun yang telah dihentikan dari penggunaan operasional. Manajemen katalog layanan atau Service Catalog Management atau disingkat SCM. Katalog layanan menyediakan sumber informasi terpusat dari layanan TI yang diberikan kepada bisnis oleh organisasi penyedia layanan, memastikan area bisnis dapat terlihat secara akurat, gambaran yang konsisten dari layanan TI yang disediakan, detail, dan status layanan tersebut. Tujuan dari SCM adalah untuk menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan mengaksesnya. Informasi kunci dalam proses SCM adalah berisi katalog layanan di dalamnya. Input utama untuk informasi ini datang dari portofolio layanan dan bisnis melalui manajemen hubungan bisnis atau proses manajemen tingkat layanan. Tingkatan jasa persetujuan atau Service Level Agreement. SLA atau Service Level Agreement merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai tingkat atau mutu layanan. SLA merupakan komponen kunci dari keseluruhan SLM atau Service Level Management suatu organisasi TI. Suatu SLA yang bagus sekaligus dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang baik pula bagi perusahaan dalam menangani harapan masing-masing pihak. Beberapa alasan yang cukup penting dalam pembangunan suatu kesepakatan tertuang dalam SLA. Misalnya antara konsultan TI dengan para pelanggannya. Mencakup yang pertama, strategi SLM yang baru diterapkan oleh suatu organisasi TI. Dua, teknologi atau produk baru yang akan hidup dari fase pengembangan atau pengujian. Ketiga, kepedulian pelanggan terhadap penyerahan jasa-jasa TI. Yang keempat, keinginan pelanggan untuk memilih seberapa besar jasa yang mereka inginkan agar disediakan oleh TI. Ya, selanjutnya ada perjanjian tingkat operasional atau Operational Level Agreement atau disingkat sebagai OLA. Perjanjian tingkat operasional atau Operational Level Agreement adalah perjanjian antara penyedia layanan TI dan bagian lain dari organisasi yang sama. OLA mendukung penyampaian layanan TI dan penyedia layanan TI kepada pelanggan. OLA mendefinisikan barang atau jasa yang akan disediakan dan tanggung jawab kedua belah pihak. Banyak organisasi merasa terbantu untuk memiliki perjanjian tertulis antara bagian berbeda dari penyedia layanan TI yang menentukan target kinerja yang dapat dan disiapkan untuk ditanggung jawab oleh setiap bagian. Perjanjian ini yang dikenal sebagai 89 Perjanjian Tingkat Operasional atau OLA Manajemen Layanan TI yang memungkinkan SLM untuk memiliki kepercayaan pada SLA yang mereka negosiasikan dengan pelanggan. Kontrak tersebut bukan kontrak formal dan tidak perlu ditulis dalam gaya dokumen kontrak formal, tetapi akan menjelaskan apa yang diharapkan dari bagian tertentu dari penyedia layanan TI. Next. Ada manajemen penyedia layanan. Proses manajemen penyedia layanan memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan dapat dikelola untuk mendukung target layanan TI dan ekspektasi bisnis. Tujuan dari proses manajemen penyedia adalah untuk mendapatkan nilai untuk uang dari pemasok dan untuk memastikan bahwa pemasok bekerja sesuai target yang terkandung dalam kontrak dan perjanjian mereka, sementara sesuai dengan semua persyaratan dan kondisi. Database kontrak dan penyedia atau SCD merupakan sumber informasi penting tentang pemasok dan kontrak. Harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk pengelolaan pemasok, kontrak, dan jasa terkait.
Selanjutnya ada tahapan kunci kegiatan desain layanan. Yang pertama itu pengumpulan kebutuhan bisnis analisis dan teknik untuk memastikan mereka jelas di dokumentasi. Yang kedua, desain dan pengembangan solusi layanan yang sesuai teknologi, proses, informasi, dan pengukuran. Yang ketiga, produksi dan revisi dari semua proses desain dan dokumentasi yang terlibat dalam layanan desain. Yang keempat, hubungan dengan semua kegiatan desain dan perencanaan lainnya. Yang kelima, produksi dan pemeliharaan kebijaksanaan dan dokumen desain. Yang keenam, manajemen risiko dari semua layanan dan proses desain. Yang ketujuh, keselarasan dengan semua bisnis serta strategi dan kebijakan TI. Ya, next. Di sini ada peran kunci dan tanggung jawab. Yang pertama itu manajer desain layanan. Dia bertanggung jawab untuk koordinasi secara keseluruhan dan penyebaran solusi desain kualitas layanan. Yang kedua, desainer TI atau arsitek. Dia bertugas untuk berkoordinasi keseluruhan dan desain dari arsitektur, teknologi, strategi, desain, dan rencana yang diperlukan. Yang ketiga, manajer katalog layanan. Dia bertanggung jawab untuk memproduksi dan memelihara katalog layanan yang akurat. Manajer ketersediaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat kualitas layanan disepakati dan dipenuhi. Yang kelima, manajer kelangsungan layanan TI bertanggung jawab untuk memastikan semua layanan dapat dipulihkan sejalan dengan kebutuhan bisnis yang disetujui, persyaratan, dan rentang waktu. Yang keenam, manajer kapasitas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapasitas TI sesuai dengan tuntunan bisnis saat ini dan masa depan. Nah, yang terakhir, manajer keamanan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keamanan TI selaras dengan kebijakan keamanan, risiko bisnis, dampak, dan persyaratan yang telah ditetapkan. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.